Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prana Gusti. NIM saya ada terpampang di situ ya. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan nama dosen pengampu Dermawan SEMM. Sekarang kita membahas pembahasan yang pertama ya, yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan suatu proses mempersiapkan laporan operasional bisnis. Operasional di sini dalam artian upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya di perusahaan tersebut. Nah, ini termasuk pengolahan materialnya, mesinnya, teknologinya, dan pekerja yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, tentunya ya, berkualitas tinggi nih, yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, membantu siapa? Membantu manajer, atau dalam hal ini diperuntukkan kepada pimpinan perusahaan maksudnya ya, untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjangnya. Akuntansi manajemen membantu bisnis mencapai tujuannya dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi atau meneliti ya, menelaah, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada manajer. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya akuntansi manajemen di dalam sebuah perusahaan. Akuntansi manajemen menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk memutuskan apa yang akan diproduksi. Nah, menurut saya salah satunya kenapa akuntansi manajemen ini sangat penting. Karena pemutusan untuk menghasilkan sebuah produk itu mempunyai perhitungan yang tepat dan mempunyai dasar dari informasi akuntansi manajemen. Nah, selain itu pentingnya akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan juga menjadi helping forecast to the future, yang artinya membantu meramalkan masa depan. Nah, hal ini terkait dalam membantu manajemen untuk proses pengambilan keputusan dan membantu menjawab pertanyaan seperti, haruskah organisasi berinvestasi lebih banyak dalam peralatan? Nah, ini dikaji dalam akuntansi manajemen di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, yang kedua itu ada helping in make decision ya, yang artinya membantu membuat keputusan. Itu sangat penting untuk menentukan pilihan mengenai cara mendapatkan bahan atau produk. Nah, dalam hal ini apakah dari pihak ketiga atau membuatnya sendiri, ketersediaan biaya dan produksi adalah faktor penentu dalam pilihan ini. Melalui akuntansi manajemen, pengetahuan ini akan dikembangkan dan akan memungkinkan pengambilan keputusan di tingkat operasional dan strategis tentunya ya. Nah, yang ketiga forecasting cash flow. Nah, pentingnya akuntansi manajemen di sini itu juga diantaranya untuk forecasting cash flow atau memperkirakan arus kas, memprediksi arus kas dan dampak arus kas pada bisnis itu sangat penting. Berapa biaya yang akan ditanggung perusahaan di masa mendatang, dari mana penerimanya berasal, apakah pendapatan akan bertambah atau berkurang. Nah, akuntansi manajemen membantu merancang anggaran dan grafik tren masa mendatang. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan uang ya, dana dan sumber daya dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang diproyeksikan. Yang keempat adalah helping understand performance variance. Perbedaan kinerja bisnis adalah perbedaan antara apa yang diprediksi dan apa yang sebenarnya dicapai.
akuntansi manajemen menggunakan teknik analisis untuk membantu manajemen membangun hal yang positif dan mengelola hal yang negatif di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah analyzing the rates of return ya. Sebelum memulai proyek yang membutuhkan investasi yang besar, perusahaan perlu menganalisis tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang tadi disebut rate of return. Jika mendapat 2 atau lebih peluang investasi, manajemen harus memilih yang paling menguntungkan ya buat perusahaannya tersebut. Analisis break evennya, titik impas sangat diperlukan. Dalam konteks ini, semua hal tersebut akan terjawab dengan menggunakan praktek akuntansi manajemen. Nah, itulah diantaranya mengapa akuntansi manajemen itu sangat penting sekali menurut saya di dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita mulai dari akuntansi keuangan dulu. Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang berfokus pada pembuatan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Pengguna laporan keuangan seperti pemegang saham, pemberi pinjaman, otoritas pajak, dan lain-lain. Akuntansi keuangan lebih bersifat agregat dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, jadi dia punya standar baku ya. Sedangkan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi seputar operasional perusahaan kepada pihak manajemen dengan tujuan apa? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan tentunya ya. Dibandingkan dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen lebih bersifat detail dan tidak terikat dengan standar tertentu sebagaimana akuntansi keuangan. Nah, pertama ada fokus ya. Akuntansi keuangan berfokusnya kepada pembuatan laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal yang ditujukan baik kepada internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Sedangkan fokus akuntansi manajemen adalah membuat laporan operasional perusahaan yang hanya didistribusikan secara terbatas kepada pihak internal saja ya. Nah, laporannya di sini akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan bisnis secara agregat atau total operasional bisnis secara keseluruhan seperti laporan neraca, laporan laba rugi. Sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan laporan yang lebih bersifat detail, misalnya laporan profit by product, laporan customer, dan sebagainya. Nah, sekarang dari segi tujuan dari akuntansi keuangan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan performa perusahaan. Sedangkan tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menghasilkan laporan secara spesifik atau detail ya tadi, menjurus serta mengidentifikasi masalah yang timbul serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu standar. Akuntansi keuangan harus memenuhi standar yang berlaku. Karena memiliki standar yang baku, laporan keuangan sebagai hasil dari akuntansi keuangan bisa dibandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan ya. Sedangkan akuntansi manajemen dibuat lebih fleksibel karena tidak ada standarnya. Jadi mereka setiap perusahaan itu standar dari akuntansi manajemennya itu berbeda-beda ya, karena bersifat fleksibel. Laporan akuntansi manajemen antara perusahaan yang satu dengan lain sangat mungkin berbeda tuh. Di sini jelas ya, karena
tadi yang saya katakan bahwa akuntansi manajemen itu fleksibel ya, jadi tiap perusahaan pasti beda. Waktu periodenya, laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi keuangan bersifat historical oriented, di mana laporan keuangan disusun berdasarkan operasional perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Sedangkan akuntansi manajemen bisa bersifat future orient seperti pada pembuatan budget dan forecast. Karena itulah perbedaannya ya antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Tentang laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Nah, laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu terperinci, berbeda dengan laporan akuntansi keuangan yang sifatnya ringkas, hanya menunjukkan saldo akhir dari tiap-tiap akun yang disajikan dalam neraca laporan laba ruginya ya. Sementara itu dalam laporan akuntansi manajemen menginformasikan akun-akun tersebut secara detail. Oke, sebagai contoh, dalam neraca yang dilaporkan sejumlah piutang sebesar 100 juta misalnya. Nah, untuk laporan akuntansi manajemen, informasi tersebut akan dirinci, piutangnya kepada siapa saja, jatuh temponya kapan, berapa tunggakannya. Nah, seperti itu contohnya ya. Tetap semangat ya, jangan lupa menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.